Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, mbak Mas yang dirahmati Allah, kalau saya tidak ngidung nanti Bu Heni WA ya. Kenapa hari ini tidak mengidung gitu? Ya, masih dalam suasana duka dan ini lagu favorit almarhum suami saya. Ini dengan satunya lagi, semuanya tentang kematian yang dia sukai itu sejak dulu tapi bukan hanya menjelang beliau sakit dan meninggal, tapi memang inilah yang disukai karena persiapan kita menuju Allah itu memang harus selalu kita jaga karena kita tidak tahu kapanpun untuk dipanggil oleh Allah. Judulnya Hai Saudara, kalau bahasa Jawanya prosedulur ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Hai saudara, mari ingatlah makna hidup di alam dunia, di alam dunia. Sungguh-sungguhlah mengaji agar kelak tak merugi. Ingatlah jika kau mati, siapa saja tak mewakili, tak mewakili. Berbusana serba putih, engkau pergi tak kembali. Jasadmu di dalam keranda yang rodanya berupa manusia, berupa manusia. Dimasukkan dalam gua tanpa bantal, tanpa harta. Ditutup dengan hati-hati, ditimbun tanah berkali-kali, berkali-kali. Sekarang tinggal menanti kiriman doa buah hati. Itu kidungnya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bahwa di dalam kehidupan kita ini nanti ada akhirnya. Dan pada saat itu kita hanya akan menanti doa-doa dari anak-anak kita yang soleh dan solehah, amal jariah yang kita lakukan, dan ilmu yang bermanfaat. Maka kita harus mengaji, salah satunya adalah melalui gerakan subuh mengaji, supaya iman dan takwa kita selalu terjaga. Kita memasuki bagian pengajian kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Mas atau Teteh AA sekalian, Mas Mbak sekalian. Tema yang diberikan kepada saya adalah bagaimana penguatan sebetulnya internal di dalam organisasi kita. Kita tidak menutup bahwa dalam kita berorganisasi itu ada dinamikanya. Kadang-kadang sedih juga gitu dengan komunikasi-komunikasi yang tidak tepat. Kadang-kadang apa yang sudah kita lakukan tidak diapresiasi dengan baik sehingga kemudian menjadi solidnya tim kita itu melemah, melemah, dan melemah. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus terus-menerus belajar bagaimanakah membangun tim dengan hati supaya apa yang menjadi tujuan kita itu dapat terlaksana dengan baik. Tujuan kita adalah mewujudkan masyarakat yang benar sesuai dengan aturan Allah. Kita lakukan semuanya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita lakukan sendiri, nampaknya di tengah pergolakan zaman yang luar biasa itu sulit, tetapi kita harus melakukannya bersama-sama dengan bekerja sama melalui sebuah tim, tapi tim kita harus kuat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar bagaimanakah seharusnya sebuah tim yang kuat itu. Ibu, Bapak, Mas, Mbak yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita melihat ada pelajaran-pelajaran berharga dalam dunia olahraga ya. Karena ada cabang-cabang olahraga tertentu yang kemenangannya itu sangat ditentukan oleh tim. Sebetulnya ini analogi yang tidak jauh berbeda dengan kita yang merupakan sebuah gerakan.
Yang namanya gerakan itu tidak sendirian, tapi gerakan itu bekerja bersama-sama dengan orang yang satu visi untuk mencapai satu tujuan. Kadang-kadang kita menang, sukses dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Hei, kita bisa dalam satu program ke program yang lain, dalam satu muktamar ke muktamar lain. Yes, kita bisa menyelesaikannya. Bahagia sekali rasanya. Tapi kemudian ada situasi tertentu yang kadang-kadang karena kita ini adalah manusia tempat salah dan lupa, seringkali ada hal-hal lain yang menggores perasaan teman-teman kita. Atau kadang tidak sengaja ternyata lidah kita ini membuat mereka tersinggung, padahal maksud kita tidak begitu. Ada situasi-situasi tertentu ketika mungkin kita sedang bersedih, tidak bisa memuliakan orang lain, sementara orang lain menganggap bahwa kita ini tidak menghargai dia begitu. Kadang-kadang ada kesalahpahaman, kadang-kadang ada hal-hal yang seharusnya baik-baik saja. Ternyata situasi kondisinya mengharuskan terjadinya perbedaan pandangan. Nah, ini semua pernah kita lakukan karena kita mungkin sudah berbilang tahun hidup di dunia ini ya. Kita sudah banyak makan asam dan garam. Kadang-kadang ada yang memang tim yang klik dengan kita, kadang-kadang juga tidak. Berbagai pengalaman itu menunjukkan bahwa kadang-kadang kita ini bisa awalnya saling mendukung, saling bekerja sama, bahu-membahu, mencapai kemenangan bersama. Tapi kemudian seiring dengan waktu, meluntur semuanya. Kadang-kadang merasa tidak puas dengan posisinya ya. Aku kenapa dari dulu posisinya begini-begini saja ya? Tidak ada dinamika hidupku. Aku tidak puas dengan posisiku. Maka kemudian ada keinginan-keinginan untuk mengubah posisi, atau ada kebosanan-kebosanan untuk berganti, memegang sesuatu yang lain. Bosan dengan tugas yang itu-itu saja. Tidak puas dengan posisi yang sekarang. Bisa juga dengan kemampuan komunikasinya yang menurun ya. Tadinya mungkin dia ceria, tadinya mungkin dia orang yang menghargai, tapi karena perkembangan kondisi psikologis misalnya usia yang semakin bertambah ya, sehingga dia merasa lebih merasa harus dituakan dari yang lain, lebih merasa punya kekuatan, atau mungkin dia mantan orang yang mempunyai kedudukan strategis. Kemudian komunikasinya menjadi menurun, tidak lagi seperti dahulu. Atau bisa juga ada perasaan-perasaan tertentu yang merasa tidak dihargai. Misalnya ketika kita melakukan sesuatu dan kita menceritakan kepada teman kita dalam satu tim, ternyata dia tidak merespons dengan baik, bukan karena tidak ingin menghargai kita sebetulnya, tapi karena pikirannya sedang fokus pada yang lain. Tapi kemudian timbul kesalahpahaman, kenapa ya aku kok tidak dihargai oleh dia? Padahal sebetulnya maksudnya tidak begitu. Akhirnya ketegangan mulai dirasakan ya, dari hal-hal yang kecil-kecil menjadi hal-hal yang besar. Kalau istilah di Jawa atau di Jogja itu ada keriwian dadi grojogan ya. Keriwian itu adalah aliran air-air yang kecil mengericik, kericik, 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 kericik. Tapi karena satu masalah itu tidak diselesaikan, kemudian menjadi grojokan. Grojokan itu air yang besar sekali, atau seperti mata air yang besar sekali, air terjun begitu ya. Itu namanya kriwian dan digerojokan. Kalau kita tidak bisa mengelola semua tadi masalah-masalah, tidak puas, bosan, komunikasi yang memburuk, perasaan tidak dihargai, ketegangan. Kalau ini kemudian kita biarkan saja, tidak kita atasi, lama-lama yang kecil-kecil itu menjadi besar. Oleh karena itu, kadang-kadang ada nasihat dari Ibu Uswatun Hasanah sesepuh di PP Aisyah itu, kalau bisa di dalam berorganisasi itu, yang besar-besar dianggap kecil, masalah-masalah besar dianggap kecil, misalnya ketegangan-ketegangan besar anggap kecil saja. Lalu yang kecil-kecil bagaimana? Yang kecil-kecil dianggap nggak ada. Seperti misalnya tadi ketika kita merasa tidak dihargai, padahal sebetulnya orangnya sedang berpikir yang lain, itu dianggap nggak ada. Nanti kan juga ada saatnya dia memikirkan kita. Selesai begitu. Jadi itu nasihat yang betul-betul saya ingat dari Ibu Uswatun Hasanah ya. Sekarang beliau ikut anaknya di Jakarta sehingga tidak bisa langsung berkomunikasi dengan kami. Tapi nasihatnya itu kalau yang besar-besar, masalah yang besar-besar, anggap saja itu masalah kecil. Nanti akan lerai, nanti akan ada jalan keluarnya.
Tapi yang kecil-kecil dianggap nggak ada. Nah, itu modalnya untuk kita bisa terus-menerus senantiasa berjuang dengan keikhlasan di Aisyah. Tapi sebaliknya, ibu-ibu dan bapak-bapak serta mbak-mbak sekalian, kalau yang besar-besar itu, yang besar-besar kita anggap sangat besar masalah raksasa, kemudian yang kecil-kecil kita anggap besar sekali, maka akan terjadi bubar tim kita ini. Ya, ada dulu waktu saya haji di tahun 2016 itu belum sampai pulang, masih di Mekah, sudah bubar bu timnya itu karena ada masalah di sana, masalah kesalahpahaman tentang sebuah barang yang ditaruh di dalam kamar. Akhirnya kemudian menjadi besar. Lalu tim yang satu ngeblok dengan tim yang lain, bubar, ketidakkompakan sudah sebelum pulang ke Indonesia sudah terjadi ketidakkompakan. Demikian pula yang terjadi pada sebuah sebuah kegiatan yang saya lakukan. Hanya karena masalah deodoran ya, satu orang ini sulit sekali tidak menggunakan deodoran. Dan dia kemudian merasa teman-teman menjauhinya dan ada satu orang yang berpihak kepada dia, akhirnya ngeblok. Itu hanya karena persoalan deodoran. Masalah yang kecil-kecil kadang-kadang menjadi besar sehingga tim ini kemudian menjadi bubar. Penyesalan kemudian datang, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ketika tim ini sudah bubar dan ternyata kita tidak menghasilkan amal apapun, kita kemudian tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Penyesalan datang dengan sebuah pelajaran. Oh, ternyata memang di dalam kehidupan kita, kita ini harus mempunyai kemampuan berbahasa, ibu bapak sekalian. Artinya bukan hanya berbahasa subjek, predikat, objek ya, tetapi berkomunikasi secara efektif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat dulu di GPM beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, komunikasi yang efektif akan berjalan apabila kita memperhatikan who speak what language to whom and when. Siapa yang ngomong tentang apa, ngomongnya kapan, waktu dan situasi dan kondisinya. Kepada siapa kita ngomong, itu harus sangat-sangat diperhatikan. Yang kedua dari aspek psikologi, ibu bapak sekalian, kita perlu mempunyai kemampuan interpersonal yang baik. Bagaimana kita menghargai orang lain atau understanding others. Bagaimanakah kemudian kita mempunyai kemampuan listening skills atau mendengarkan orang lain. Tidak selalu kita yang dominan, tetapi kita juga ada waktunya menyimak orang lain. Kemampuan untuk asertivitas, misalnya ketika kita ingin menyampaikan gagasan kita, ingin mengkritik seseorang, tapi kita sampaikan dengan ma'ruf, kita sampaikan dengan yang baik-baik. Itu adalah kemampuan interpersonal diantaranya yang Bapak Ibu mungkin dari background psikologi tahu bagaimanakah teknik understanding others, teknik listening skill, teknik asertivitas untuk melakukan penghargaan kepada orang lain. Dan yang terakhir, modal kita adalah kemampuan bekerja sama. Bekerja sama itu bagaimana? Ya, dalam satu tujuan, dalam visi yang sama. Di situ ada saling memberi dan saling menerima. Ada hak yang kita berikan dan ada kewajiban yang kita berikan. Ini biasanya akan timpang jika antara memberi dan menerima itu tidak seimbang. Banyak orang melakukan memberi, tetapi dia tidak menerima ya. Akhirnya menjadi tidak balance kehidupannya, komunikasi tidak berjalan, berbahasa juga tidak berjalan, interpersonal skill tidak berjalan, dan akhirnya kerjasama itu tidak akan terjadi. Hanya sebuah cita-cita. Ibu, Bapak, dan Mbak Mas sekalian, ada kunci-kunci bagaimanakah sebetulnya kita harus membangun tim ya. Kalau Ibu Bapak membaca teori membangun tim banyak sekali, ya, banyak sekali teori-teorinya. Tapi pada pagi hari ini pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat meminta saya untuk menggalinya dari sudut pandang Islam dalam konsep ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi. Konsep dasarnya, tentu waktu kita akan tidak banyak ya, kita akan menguraikan satu demi satu. Meskipun saya tidak menggunakan teori dari Barat untuk konsep membangun tim ini, tetapi nanti penjelasannya akan saya coba mengintegrasikan dan menginterkoneksikan dari pandangan-pandangan lain. Yang kita kenal dan sangat terkenal adalah ta'aruf, yaitu saling mengenal.
Yang kedua adalah tafahum atau saling memahami. Kalau dulu dalam GPM yang awal-awal yang tentang keluarga, saya pernah menyampaikan kalau di dalam keluarga itu ada TTM, bukan teman tapi mesra ya, tapi tafahum, tasamuh, dan mahabbah. Nah, sekarang kita triple T nih Bapak Ibu, triple bukan triple ya, empat ya, empat ini. Empat T ya, empat T. Ta'aruf, tafahum, saling memahami. Kemudian ada actionnya, yaitu ta'awun, saling tolong-menolong. Dan yang terakhir adalah takaful, atau saling menanggung. Saling ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ada lagi sebetulnya konsep-konsep di dalam Islam ya, seperti apa namanya tasamuh tadi yang saya sampaikan. Kemudian ada konsep husnudon selalu dalam membangun tim, tapi kita mungkin akan membahas di lain waktu. Saat ini kita fokus dulu pada masalah ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Ibu-ibu, Mbak Mas, Aa Teteh, sekalian yang dirahmati Allah. Ini saya jadikan satu hal-hal yang sifatnya Betty, Ibu Bapak sekalian. Betty itu beda-beda tipis. Kenapa saya satukan? Karena biar kita tahu apa perbedaannya. Dan memang ranahnya itu sedikit mirip. Ta'aruf dan tafahum kita akan merujuk pada surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita mungkin berhenti pada lita'arufu ya, tetapi kemudian kita perlu melanjutkan. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Karena sebetulnya yang paling tinggi di antara kita itu adalah orang yang paling bertakwa. Dan Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Ayat ini mengajarkan memang bahwa manusia itu sesungguhnya diciptakan Allah itu laki-laki dan perempuan. Entitasnya begitu, memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu kita diciptakan dalam keadaan berbangsa-bangsa, jenis-jenisnya berbeda, bersuku-suku, ya, karakternya berbeda agar kamu saling mengenal. Nah, saling mengenal itu kenapa? Karena memang antara bangsa-bangsa dan suku-suku itu mempunyai hal yang berbeda-beda. Maka perintahnya adalah lita'arofu. Dan ini jangan diputus sampai di situ, Ibu Bapak sekalian. Ingat-ingat selalu bahwa ini semua adalah usaha yang keras sehingga disandingkan dengan terminologi takwa jika memang kita bisa untuk melakukan saling mengenal. Dan Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Alimun khabir, maha teliti ini Ibu Bapak yang menuntun kita untuk membawa ayat ini sekaligus di dalam memahami kata tafahum, saling memahami. Mengapa begitu? Mari kita lihat. Jika kita memahami Al-Quran, saya sampaikan juga dalam gerakan perempuan mengaji Sabtu akhir bulan lalu, untuk memahami Al-Quran kita tidak cukup untuk bicara secara literal saja. Karena Al-Quran itu dikemas universal, solih likuli zaman wa makan. Maka kita akan melihatnya secara luas, tidak hanya this mean this, ini artinya ini, tapi juga this mean that, ini artinya yang lain. Tentu di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tadi kita bisa memperoleh suatu gambaran bahwa adanya kesatuan asal-usul manusia, yaitu sama-sama hamba Allah, diciptakan oleh Allah, dan manusia itu kecil sekali karena dia hanya makhluk yang diciptakan oleh sesuatu yang sangat besar. Dan di situ juga tersirat bahwa Allah ingin menunjukkan tentang derajat kemanusiaan manusia. Apa derajat kemanusiaan manusia? Bukan yang cantik, bukan yang pintar, ya, bukan yang kaya, tapi yang paling takwalah, yang paling baik itu. Tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan ya antara laki-laki dan perempuan, karena yang membedakan adalah derajat ketakwaannya. Tujuannya apa? Lita'arofu, untuk kita saling mengenal dan memberi manfaat.
Ini sebetulnya kalau kita membaca buku-buku interpersonal skill sangat-sangat cocok dengan teori understanding others, Ibu Bapak sekalian. Saya gabungkan dari berbagai referensi. Kalau kita li ta'arufu, itu apa yang kita kenal? Nah, ini pada level ta'aruf kita bisa mengenal fisiknya ya. Misalnya fisik apa namanya? Fisik saya ini tidak begitu tinggi, Bu Heni. Maka kalau disuruh melihat tempat yang tinggi, misalnya melongok bola yang jatuh dengan dinding yang tinggi, jangan saya dong. Yang lain, saya perlu bantuan, yaitu kursi untuk melihat tempat yang lebih jauh. Tapi jangan ada kata-kata yang kurang baik ya. Tapi kita cukup memahami, oh fisiknya begitu. Dan kemampuan-kemampuan yang lain, misalnya ada seseorang yang disabilitas atau difabel ya, kita perlu memahaminya. Oh, beliau ini orangnya begitu. Agamanya bagaimana? Oh, agamanya pada saat ini kita kebetulan Muslim semua. Kita bisa bicara tentang Al-Quran, hadis. Tapi pada saat di suatu tempat ada yang bukan Muslim, apa yang bisa kita lakukan? Nah, budayanya seperti apa? Lingkungan sehari-hari, pembentuknya. Oh, ini saya sedang bicara di Aisyah Jawa Barat nih. Saya kalau manggil Mas, Mbak, Diajeng ya, itu kan tidak pada tempatnya karena saya lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman Aisyah Jawa Barat. Rasnya bagaimana? Etnisnya bagaimana? Sukunya bagaimana? Pendidikannya bagaimana? Seorang mubalik juga harus tahu. Nanti audiens saya itu kebanyakan berpendidikan apa ya? Jangan sampai kemudian menggunakan kata-kata tatif-tatif, isme-isme, sasi-sasi, padahal audiensnya tidak tahu ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita simak penjelasan yang masih sangat aktual ini. Nanti ada yang tanya, Mas, aktual itu apa? Aktual itu hangat. Mbak, aktual itu apa? Hangatnya. Kalau begitu silahkan diminum, tehnya masih aktual ya. Karena kita tidak bisa memakai kata-kata yang sama untuk masyarakat yang memang berbeda sehingga kita sebagai mubalik juga harus riset pendidikannya seperti apa sih pada tim kita ini. Umurnya bagaimana? Ingat, semakin tua seseorang, keinginannya untuk lebih dihargai itu semakin tinggi. Maka kita sebagai generasi yang ada di bawahnya itu harus semakin merendah ketika berhadapan dengan orang yang sudah tua. Mereka adalah orang yang banyak makan asam garam kehidupan, kemudian mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang belum tentu dimiliki oleh orang dari generasi sekarang. Maka kita harus menempatkan beliau sebagai guru-guru kita, kita hormati dengan cara yang luar biasa. Status keluarganya bagaimana? Apakah dia berkeluarga ataukah tidak? Begitu. Gendernya bagaimana? Perempuan dan laki-laki ya. Kadang-kadang ada dalam satu forum itu menjelekkan laki-laki padahal di situ ada teknisinya yang juga laki-laki, sangat perempuan padahal di situ banyak sekali bapak-bapak begitu. Demikian pula dengan jok-jok yang kadang-kadang kita temukan di pengajian-pengajian bapak-bapak yang sangat menusuk perasaan ibu-ibu gitu ya karena mungkin joknya terlalu kasar begitu. Jadi lihat siapa sih sebetulnya audiens kita ini ya. Ekonominya bagaimana? Jangan kita bicara tentang harta yang mewah. Yuk kita berumroh bersama-sama padahal belum tentu yang kita ajak bicara itu tim kita itu adalah orang yang cukup secara ekonomi. Mungkin menggantungkan cita-cita boleh tetapi pada situasi dan kondisi yang tertentu kita harus memahaminya. Kemampuan individual seperti apa. Jangan sampai kemudian kita marah-marah. Aduh, gimana sih dikasih tahu bolak-balik tidak paham. Ya memang kemampuan individualnya seperti itu. Kita tidak boleh marah-marah jika capaian yang akan kita sampaikan pada suatu kesempatan itu sulit untuk kita jalankan bersama. Potensinya bagaimana, kebiasaannya bagaimana, tradisinya bagaimana, generasinya bagaimana. Dengan generasi Alpha, dengan generasi Z kita memiliki banyak perbedaan, maka kita juga harus terus belajar. Posisinya bagaimana? Oh, dia seorang direktur ya. Kita harus tahu juga, oh, dia seorang pecinta binatang misalnya ya. Kita juga harus tahu well known tentang itu semua. Artinya kita menghindari ketidakmengertian yang nanti akan berujung pada kesalahan. Al-Hujurat ayat 10 mengajarkan kepada kita untuk bertafahum karena sebetulnya kita ini bersaudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah karena kita ini bersaudara.
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah. Damai itu nggak akan tercapai kalau tidak terjadi tafahum. Kita memperbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Memahami itu agak sedikit berbeda dengan ta'aruf, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kalau ta'aruf itu levelnya mengenal yang tadi saya sebut dari berbagai referensi saya campur tadi. Tapi kalau tafahum itu wilayah yang lebih di dalam lagi. Ini saya contohkan ada dua bunga warnanya putih. Yang pertama namanya bunga apa ya ibu-ibu dan bapak-bapak? Tentu dengan mudah akan menyebut mawar. Sementara yang bawah tentu akan dengan mudah mengatakan melati. Padahal tidak memegangnya, padahal tidak menciumnya, tapi kita kenal baik seperti apakah karakter mawar dan melati. Padahal di foto ini mereka tampil sangat mirip, tapi kita bisa membedakannya. Nah, itulah yang disebut sebagai memahami. Ya. Apa teorinya? Nah, saya ambil dari memahami itu apa. Kalau ala Ferdinand de Saussure, the founder of semiotik modern dan linguistik modern. Pak Saussure ya mengatakan kalau orang itu disebut sebagai memahami, misalnya membaca buku atau membaca karakter teman atau apa saja, intinya memahami. Tentu ada dua ciri katanya. Yang pertama adalah sepakat dengan artinya. Maksudnya kita mengerti, ya. Sepakat dengan artinya itu mengerti. Kalau misalnya dia rambutnya sedang acak-acakan, saya punya teman itu kalau rambutnya acak-acakan, pasti dia sedang memikirkan sesuatu. Tapi kalau rambutnya rapi, itu dia apa namanya? Sedang baik-baik saja gitu ya. Kita mengenal betul, sepakat dengan arti yang dia sampaikan begitu. Yang kedua, kita itu bisa memahami kalau kita bisa membedakan dengan yang lain. Misalnya ini, mana yang Bu Heni, mana yang Bu Kokom. Itu loh yang berjilbab, dua-duanya sama-sama berjilbab gitu. Itu loh yang pakai kacamata, kadang-kadang Bu Kokom juga pakai kacamata meskipun Bu Heni lebih sering menggunakan kacamata. Nah, kemudian apa? Kita cari karakter itu sampai kemudian kita bisa membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Karakter yang satu dengan karakter yang lain. Kalau di kepala kita, tim yang kita bangun itu kok masih sama saja, berarti kita belum bisa memahami dia. Misalnya dalam satu tim ya, majelis tablik, misalnya 7 orang PH-nya, 15 orang umumnya ya, yang dengan divisi-divisinya. Di situ kok kita belum bisa menentukan bagaimanakah beliau ini bedanya dengan yang lain. Itu artinya kita belum bisa memahami. Karena memahami kata Pak Saussure adalah sepakat dengan artinya, dengan apa yang ia sampaikan kita paham, kita mengerti, dan yang kedua kita bisa membedakan dia dengan orang lain. Sedangkan menurut Julia Kristeva, teorinya namanya teori mozaik ya. Kalau kita memahami sesuatu yang ada di kepala orang, namanya adalah storage of mind. Kita bisa tahu orang itu referensi-referensinya dari mana saja otaknya. Jadi apa yang dia sampaikan di dalam ceramah-ceramah, apa yang dia omongkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita disebut memahami itu kita bisa tahu bahwa orang ini referensinya dari mana ya? Orang ini merujuknya pada siapa ya? Bahkan sampai kemudian ideologi yang melatar belakanginya, kenapa kok dia begitu ya? Dia itu tahu. Sedalam itu yang namanya memahami. Ya menurut dua pakar interpretasi ini ya. Jadi sebetulnya proses pemahaman itu adalah jalan yang berliku. Jangan-jangan selama kita di Aisyah, jangan-jangan selama kita di Muhammadiyah, di dalam perjuangan kita, level kita baru ta'aruf. Saya pun harus mengakui juga, dari Muktamar ke sini, walaupun sudah 2 tahun, tapi ada teman-teman tertentu ya, karena mungkin saya jarang ketemu sama dia, kemudian interaksinya kurang, level saya baru ta'aruf. Sedangkan tadi sumbu-sumbu silaturahmi levelnya adalah tafahum. Memahami betul apa yang ada di dalam kepalanya, kebudayaannya, jadi keseharian dia. Ini yang sulit untuk kita lakukan. Maka ibu, bapak, dan mbak mas kalian, mari
Kalau memang kita mau membangun tim kita dengan hati, karena ini resep-resep dari Pak Sosor dan Bu Kristeva ini, kalau tidak kita terapkan dengan cara deep talk itu adalah percakapan-percakapan yang mendalam, kita nggak ketemu, nggak bisa. Maka gimana caranya kita bisa membuat momentum untuk saling deep talk, untuk mengetahui satu sama lain. Yang kedua adalah ta'awun dan takaful. Ini juga beda-beda tipis karena rujukannya biasanya sama pada ayat ini. Surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan tolong menolong dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ini betul-betul kita menjadi tim yang kuat. Ayo teman-teman, kita bekerja sama dalam kebajikan dan takwa. Ayo teman-teman, jangan berbuat dosa dan jangan bermusuhan. Kita sama-sama saling membangun. Dan juga masalah takaful itu adalah saling menanggung. Levelnya di atas lagi. Nggak hanya sekedar ta'awun menolong dia. Tapi apa yang menjadi penderitaan dia kalau takaful itu adalah menjadi bagian dari derita kita juga. Apa yang menjadi tanggung jawab dia? Ayo kita pikul bersama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ta'awun pernah menjadi gerakan kita di 106 Muhammadiyah dulu. Ta'awun untuk negeri kita sudah mungkin banyak mengkaji di mana-mana. Tapi level kita harus naik lagi menjadi takaful. Tidak sekedar menolong, tapi menjadikan dia saudara kita, menjadikan tim kita itu adalah bagian dari hidup kita. Sedihnya dia adalah sedihnya kita, menderitanya dia adalah menderita kita, kebahagiaan dia adalah kebahagiaan kita. Rasa suka dan duka menyatu bersama, itulah yang disebut dengan takaful. Tadi saya sampaikan bahwa ini tidak terjadi dengan tiba-tiba. Tapi ini terjadi dengan cukup lama. Makanya kalau setelah muktamar kadang-kadang kita ganti tim, ada sedih-sedihnya juga ya. Aduh, kita sudah seperti saudara, tapi kita harus terpisah. Nggak apa-apa, kita akan belajar jadi tim yang baru. Kenapa? Kalau teman-teman di MTK PPA, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya sedikit sharing. Kehebatan teman-teman saya di MTK itu menggunakan love language yang luar biasa. Ibu Ketua MTK PPA, Bu Evi Sofia Inayanti itu sering menggunakan love language-nya physical touch. Beliau kalau bertemu itu memeluk dan mijeti. Jadi misalnya ada di sebelah itu beliau mijeti, seringnya mijeti. Itu sesuatu yang tidak dilakukan orang lain ya, mijeti itu kan walaupun hanya sekedar memijit tapi ada listrik yang mengalir dari tangannya Bu Evi itu kepada saya gitu ya. Blak 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 itu adalah bentuk physical touch yang diberikan dengan hati sehingga apa kapan-kapan juga saya merindukan aduh pijitannya Bu Evi tadi kok sudah lama nggak saya apa namanya peroleh ya karena pertemuannya dengan Zoom misalnya begitu. Karena saya selama masa idah kan membatasi untuk ke ladang saja atau ke UIN Sunan Kalijaga tempat saya bekerja dan juga semua saya lakukan secara virtual. Nah, ini beliau saya merindukan physical touch-nya, makanya rapat MTK akhirnya di rumah saya karena biar saya ikut secara luring begitu. Ada physical touch yang bisa kita rindukan karena ini pasti dari hati begitu. Kemudian act of service ya, ini ibu-ibu seperti Bu Mufdillah, Bu Akif ya, ini sering Bu Sri Marlina juga memberikan sesuatu yang kadang-kadang biasa-biasa saja, tapi ini kemudian mengesankan karena apa? Sorry, yang Bu Marlina dan Bu ini tadi yang receiving gifts ya, yang memberikan sesuatu ya, mungkin kita hanya memberikan oleh-oleh sesuatu yang kecil yang kadang-kadang tidak berarti, tapi itu menjadi sesuatu pengikat gitu antara kita dengan tim yang lain. Kemudian memberikan act of service itu adalah aksi kita untuk memberikan pertolongan-pertolongan. Bisa saya bantu nggak, Bu? Misalnya membuatkan PPT, ya. Bisa saya bantu nggak, Bu, membuat video untuk perawatan jenazah. Penawaran-penawaran bahwa aku bisa melayanimu, itu tidak, kalau tidak dengan hati tidak dapat terlaksana itu.
Jadi ibu-ibu, yang paling penting juga adalah word of affirmation yang pernah saya sampaikan di GPM yang lalu. Bagaimanakah kita bertutur, itu juga harus diatur. Jangan sampai ada yang melukai, jangan sampai ada yang kemudian menyinggung. Walaupun kadang-kadang dalam situasi tertentu kita tidak menginginkan, ternyata menggores juga. Tapi itu di luar soal ya, kita bisa menyelesaikan dengan baik. Sedapat mungkin, sebisa mungkin kita bertutur kata yang baik. Dan ini semua akan tercapai kalau kita mempunyai quality time, yaitu kita punya waktu yang bersama-sama, misalnya di luar kegiatan-kegiatan organisasi, kita ngumpul bersama. Kadang-kadang hanya membahas tentang apa ya bajunya, apa ya apa namanya brosnya ya, apa ya hanya membahas yang kecil-kecil, tapi itu merupakan quality time yang bisa dilakukan di dalam keluarga betulnya, tapi bisa kita luaskan juga di dalam kita membangun tim. Karena itu sebetulnya yang saya rasakan di kantor juga saya menciptakan tim yang menggunakan hati ini dengan menggunakan love language yang baik. Kalau ada tim-tim juga lain yang tidak menggunakan hati, saya rasa saya juga punya beberapa, tapi itu merupakan tim yang sifatnya sebentar dan akhirnya tidak bertahan lama. Hanya tim-tim yang menggunakan hatinya lah, yang menggunakan kekuatannya untuk menjadikan keluarganya saudara lah, yang kemudian menjadi erat dan terikat, engagement selama-lamanya. Nah, terakhir saya sampaikan Kidung, penutupnya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, modal kita ini adalah tersenyum dengan ikhlas, selalu menceriakan lingkungan sekitar kita. Judulnya Mesemo. Mesemo itu tersenyumlah ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jika kamu kurang jelas, Mesemo. Jika kau tak mampu bilang, Mesemo. Jika hatimu kecewa, Mesemo, agar selalu senang, Mesemo. Jangan cemberut, menghargai orang lain adalah kuncinya. Semoga kita bisa selalu menceriakan lingkungan sekitar kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.